Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Halo ayah bunda, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai jalur afirmasi RMP penempatan Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Bandung tahun 2025. Nah, saat ini seperti biasa itu sudah bersama Ibu Mia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Sehat? sehat, Eca. Alhamdulillah. Hari ini Mhm. kita mau bahas jalur afirmasi. Iya, Betul ya, Mi? afirmasi RMP Penempatan. penempatan, Oke, khususnya baik. pada jenjang SMP. SMP, oke Iya, siap. Berarti untuk kebijakannya seperti apa, iya, penjelasannya seperti apa, langsung Ica serahkan waktunya ke Ibu. iya. Terima Terima kasih. kasih, Eca. Sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, wargi Kota Bandung. Hari ini kita akan menyimak bersama mengenai jalur afirmasi RMP penempatan jenjang SMP. Karena memang dikhususkan untuk afirmasi penempatan ini adalah pada jenjang SMP. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kembali dasar hukum dari pelaksanaan SPMB tahun 2025. Yang pertama, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Dan yang kedua, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Bapak dan Ibu tentunya sudah mengetahui bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada 4. Yang pertama domisili, kedua afirmasi, ketiga prestasi, dan keempat mutasi. Kemudian untuk jalur dan kuota SPMB untuk jenjang SD, SMP ini dapat dilihat di layar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai jalur afirmasi di SMP yaitu sebanyak 30%, di mana dari 30% tersebut 20% kuotanya dilakukan melalui proses penempatan dan yang 10% melalui proses non penempatan. Mari kita lihat seperti apakah yang dimaksud dengan proses penempatan bagi calon murid afirmasi RMP. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, persyaratan jalur afirmasi SMP RMP penempatan ini syaratnya yang pertama adalah Kakak Kota Bandung dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DataSen) atau pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jadi untuk mengetahui keikutsertaan pada DTKS dapat dilihat pada simdik.bandung.co.id/dtks. Jadi Eca, untuk syarat utama untuk mengikuti jalur afirmasi RMP penempatan itu adalah harus terdaftar dulu di DTKS atau DTSen, Oke. ya, dan itu dapat dilihat di simdik.bandung.go.id DTKS ya. Betul. Bagaimana pelaksanaannya atau jadwalnya? Kita lihat bahwa untuk pengumuman pelaksanaan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025, kemudian untuk pendataan RMP itu sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 9 Mei 2025. Pada saat pendataan ini orang tua tidak mengupload ya, tetapi sistem pada Dapodik yang akan memfilter data. Nanti akan kita lihat seperti apa tahapannya. Kemudian untuk selanjutnya setelah pendataan akan dilaksanakan verifikasi dan validasi data dan pada tanggal 23 Mei ini akan dilakukan penetapan murid baru RMP hasil pemetaan dan peminatan. Nah, mekanismenya seperti ini bahwa nanti pada tanggal 5 sampai 9 Mei 2025 dilakukan melalui aplikasi Dapodik yang menyatakan bahwa murid terdata pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSen) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Nah, kemudian setelah dari aplikasi Dapodik tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut terdata, maka akan ditempatkan pada sekolah negeri, tentunya SMP negeri berdasarkan jarak terdekat. Selanjutnya, sistem melakukan filtering berdasarkan jarak terdekat dan kuota dari sekolah tersebut. Jadi nanti data Dapodik akan memfilter siapa saja yang masuk ke dalam data RMP. Oke. Nah, kemudian difilter sampai nanti ditemukan
jumlah siswa sesuai dengan kuota Hmm, dari jarak terdekat dari domisilinya. oke. Nah, kemudian setelah data itu ditentukan, maka data akan ditampilkan ke operator asal sekolah, di mana operator sekolah akan melakukan verifikasi pemenuhan syarat terkait dengan murid tersebut. Jadi Hmm, nanti di Dapodik itu mereka sudah terdata DTKS, kemudian untuk verifikasi datanya maka harus dilakukan dengan mengupload KK dan KTP dari calon murid. calon murid Oh, tersebut ya, kakaknya KK dan tentunya KTP ya orang betul, tua betul. ya. Nah, kemudian kenapa harus dilakukan upload juga data Hmm, kakak dari dari calon murid tersebut untuk meyakinkan bahwa data Dapodik sama dengan data yang sesungguhnya, oh, gitu ya. Nah, setelah itu data akan dikirimkan ke sekolah tujuan untuk dilakukan verifikasi hmm, bahwa data di Dapodik sudah sesuai dengan dokumen itu dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 16 Mei 2025. Selain tadi mengupload KTP dan KK, juga orang tua pun mengupload surat pernyataan kesediaan. bahwa bersedia untuk mengikuti itu ya, Bu? Bersedia untuk ditempatkan di sekolah Oh, tersebut atau tidak. hmm, Nah, kalau bersedia, maka data akan dikirimkan ke sekolah tujuan. Nah, hmm, kemudian dicek lagi, diverifikasi, validasi datanya, baru kemudian ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2025. oh, Ya, baik, ditetapkan. Kemudian bagaimana kalau misalnya nanti ada yang tidak menerima? betul. Ya, tidak menerima karena Eh, tidak alasan tertentu kali alasan ya, Bu? tertentu, karena tidak berminat ke Hmm, sekolah atau mungkin mau tersebut, ke madrasah, atau mau ke madrasah ibtidaiyah, betul, atau ke pesantren, pesantren ya, betul, betul, atau betul, akan melanjutkan ke luar kota betul. misalnya. Nah, sehingga menolak atau tidak Mengisi, bersedia, ya tidak bersedia untuk ditempatkan di sekolah tersebut. Nah, kuota yang tidak tersedia nanti akan ditambahkan pada kuota afirmasi non non penempatan. penempatan. Ya, itu, gambaran secara Hmm, umum tentang bagaimana mekanisme untuk jalur afirmasi RMP jenjang SMP yang oh penempatan. berarti secara umum seperti itu ya, Bu, Ya, ya? secara umum Nah, seperti itu. kalau tadi dari penjelasan yang Ibu yang Eca dengar, orang Mmm, tua berarti tidak harus, menguploadkan data sebelum tanggal 23 ini, Bu? iya, menguploadkan data itu pada saat nanti data itu sudah pada tanggal 5 sampai 9 Mei Mmm, itu kan sedang proses ya, betul. sedang proses filtering. Nanti setelah mendapatkan informasi dari Mmm, sekolah, asal bahwa murid tersebut diterima, hmm, ditempatkan ya, sudah ditempatkan pada sekolah tujuan. Nah, baru nanti orang tua ya dibantu dengan operator sekolah. asal sekolah, baru mengupload KTP, KK, dan juga surat Mmm, pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di sekolah tersebut. berarti kalau tadi orang tua itu kan tidak harus menguploadkan data, hanya saja calon murid harus terdaftar di DTSEN dengan Atau DTKS ya atau DTKS ya. DTKS. Nah, cara agar mereka tahu bahwa mereka terdaftar di DTKS itu apakah mereka perlu ke sekolah, Bu? Tidak Atau perlu ke hanya sekolah mhm, karena bisa dicek juga di simdik.bandung.co.id/dtks atau bisa juga nanti berkomunikasi dengan operator sekolah asalnya, ya. gitu. Kalau misalnya tahun lalu dia terdaftar DTKS, Bu, cuma pas dicek lagi sekarang dia tidak terdaftar. Nah, itu seperti apa, Bu? Apakah masih bisa mengikuti afirmasi penempatan ini atau nanti menunggu non Iya. penempatan? Syarat utama untuk dapat mengikuti jalur afirmasi adalah terdaftar di DTKS. Betul. Walaupun tahun yang lalu merasa pernah terdaftar, tapi tahun sekarang tidak terdaftar, berarti tidak memenuhi syarat untuk Mmm, mengikuti jalur afirmasi. Jadi pastikan data di DTKS-nya sudah terupdate karena memang data DTKS ini dinamis, sifatnya betul, betul. dinamis. Berarti Ya. kalau misalkan dia baru bikin sekarang, Bu, baru mendaftar ke kelurahan, berarti, tidak memenuhi syarat ya, Bu, ya? Tidak memenuhi syarat untuk mengikuti RMP Oh, penempatan. gitu. Tapi kalau sudah update dan pada saat nanti pendaftaran, Mhm, pendataan
ada nama Iya, siswanya? pendataan yang di tahap berikutnya yang Mhm, untuk afirmasi, yaitu pada pendataan itu tanggal 19 Mei sampai mhm. 20 Juni, sudah ada pada data DTKS, berarti dia bisa daftar tetapi pada jalur afirmasi non Oke penempatan. oke. Ya, sebagai tambahan pula, Mhm. kalau untuk jalur afirmasi penempatan ini tentunya hanya ada satu sekolah pilihan, karena ditempatkan. Nah itu Jadi tadi Eca mau tidak nanya itu Bu, memilih. gitu, Ya, heeh. begitu ya, Eca. Jadi tidak memilih, Mmm. karena ditempatkan. Oh, Nah, hanya satu sekolah? hanya satu sekolah Dan hanya untuk SMP ya Bu dan ya? hanya untuk SMP. Oh berarti SD tidak ada SD tidak yang ada penempatan? penempatan. Oh Iya, oke. kalau SD tidak ada penempatan, tapi hanya untuk SMP saja. Mmm, Dan hanya ditempatkan tentunya hanya satu sekolah, mhm. ya, Baik negeri maupun ditempatkan swasta atau negeri saja. oh negeri Iya, saja? Oh, jadi negeri saja yang untuk penempatan. mhm. Ditempatkan di sekolah terdekatnya. Oke oke. Tapi kalau misalnya ternyata, saya tidak bersedia ditempatkan di Mmm, sekolah tersebut, maka nanti bisa mengikuti jalur afirmasi non penempatan yang akan oh, dilaksanakan pendaftarannya itu tanggal 23 Juni sampai 27 Juni. Juni. Nah, untuk afirmasi yang non Mhm, penempatan itu memilih 2 pilihan sekolah negeri dan 2 2 pilihan pilihan sekolah sekolah swasta, swasta. betul. Dan itu tergantung kepada pilihan masing-masing gitu Betul betul, ya. karena mereka yang memilih, orang tua yang memilih ya Orang Bu ya? tua memilih tapi tentunya harus dikomunikasikan juga Dengan dengan anak anaknya ya. betul betul. Iya Karena nanti sering sering kejadian Bu, karena kan orang tua kurang berkomunikasi dengan anak mungkin ya Bu ya. mhm, Jadi, oh mungkin ini dekat dengan rumah, ternyata pas sudah diterima di sana, nah tidak sesuai dengan keinginan anaknya iya, kan, jadi nantinya, harus harus ngobrol lagi betul gitu betul, ya. jadi harus Karena ulang yang dari akan awal lagi ya bersekolahnya kan Bu. anaknya ya. Betul betul. Tapi mudah-mudahan kalau sekarang itu kan sekolah di mana saja sama saja kan, yang Betul. penting kan, bisa bersekolah dan melanjutkan Karena pendidikannya. itu yang utama ya Bu Iya, ya, yang Ananda utama adalah melanjutkan itu, pendidikan. Nah, betul. berarti hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum nanti, proses pendataan ini berjalan apa Bu Mia untuk orang tua di rumah? Ya kalau khususnya untuk jalur afirmasi RMP RMP. jenjang SMP yang Mhm, penempatan, ya tinggal sering bertanya nanti ke sekolahnya, ke betul sekolah asalnya, apakah sudah ada pengumuman, betul. apakah sudah ada, informasi tentang sekolah, apakah anak saya termasuk yang Mhm, ditempatkan, karena betul. kan kuotanya hanya 20%. Iya, Ya, nanti setelah tahu, oh anak saya ditempatkan sudah ditempatkan di suatu sekolah, berarti disiapkan untuk upload KTP, KK, dan juga mengisi surat pernyataan. betul. Tapi kalau misalnya, oh ternyata tidak diterima atau Mhm, tidak ditempatkan karena memang kan kuotanya terbatas ya, hanya iya, 20%. Oh ternyata anak saya walaupun masuk ke afirmasi, masuk ke penempatan oh persyaratan persyaratan. untuk jalur afirmasi RMP, tapi ternyata tidak masuk ya karena kuotanya terbatas, maka nanti dipersiapkan untuk mengikuti, Yang afirmasi yang non non karena yang dilihat penempatan. tetap setelah terdata di DTKS yang dilihat jarak ya Bu? Betul, Oh, betul. jarak terdekat. Jarak terdekat, Mhm, berarti karena itu kuota yang masuk ke dalam jarak tertentu baru dia yang diterima, diterima, betul. iya. Kayaknya apalagi ya Bu ya kasus-kasus tahun lalu yang terkait dengan karena yang non penempatan ini yang penempatan ini maaf, Iya. baru ya Bu ya? Iya, yang penempatan ini baru, Mmm, jadi kami berharap anak-anak yang masuk ke DTKS mhm, yang memenuhi syarat betul. sebagai jalur afirmasi, bisa ditempatkan di sekolah yang terdekatnya, Iya, gitu. betul sekali karena, agak memudahkan juga untuk akses dari rumah ke Iya, sekolah, betul. meminimalisir juga pengeluaran kali ya Bu? Iya, Itu, betul. Ya, ini memang baru tahun ini, mmm, ya ada harapan dengan adanya afirmasi penempatan ini, nanti yang 20% dari kuota mmm, itu bisa terisi semua di sekolah-sekolah betul negeri, sekali. ya. Eee, cukup kali Bu pembahasan yang terkait dengan data afirmasi RMP penempatan ini atau kira-kira ada yang akan Ibu Mia tambahkan terlebih dahulu? Saya kira cukup, Cukup? karena nanti kalaupun ada yang ingin Mmm, ditanyakan, masih bisa. ada sesi selanjutnya ya Iya, ada Bu, sesi kita akan ketemu lagi selanjutnya di dan sesi tanya juga jawab. tetap pantau terus ya Betul, media media sosial, sosial dari Dinas Dinas Pendidikan Pendidikan. Kota Bandung. Oke, kalau kayak gitu boleh Bu Mia closing statement-nya dulu untuk orang tua dan pesan-pesannya?
Iya, kalau closing statement-nya tetap pantau terus informasi-informasi terbaru dari Dinas Pendidikan melalui media sosialnya ataupun melalui informasi dari wali kelas, terutama untuk yang afirmasi RMP penempatan ini, informasi dari wali kelas, dari operator sekolah tentunya akan sangat mempengaruhi proses jalannya penempatan pada jalur Jalur afirmasi afirmasi. RMP ini. Bu Mia kata tadi ada pantun. Iya, Boleh dong betul. ditutup dengan pantun dulu Iya, supaya orang tuanya jadi lebih semangat lebih Bu Mia. Betul, semangat. betul, betul. Betul ya. Nah, yang di studio jangan lupa Jangan lupa cakepnya ya. cakepnya ya semua. Oke. Buah tomat, buah cabe Cakep, dibeli di pasar raya. cakep. Mari kita ikuti SPMB dengan hati senang dan bahagia. Yeay, terima kasih Ibu Mia. Tapi sebelumnya saya juga mau mengingatkan kepada orang tua dulu Bu, sama seperti Ibu Mia tadi bahwa pantau terus media sosial Dinas Pendidikan Kota Bandung karena di sana juga ada Instagram, YouTube, bahkan sekarang ada WhatsApp channelnya juga, ada Telegram, ada Facebook, ada TikTok bahkan supaya ayah bunda tidak ketinggalan informasinya dan jangan lupa follow karena notifikasinya akan masuk ke handphone ayah bunda. Oke Bu Mia, sepertinya seperti segitu dulu sesi kita pada hari ini. Nanti Iya. kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Siap, Terima kasih makasih Ibu Eca, Mia. sama-sama. Kita dadah-dadah dulu. Dadah-dadah Ibu.